Ya, selamat pagi Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita sehingga kehadiran kita ini punya manfaat, itu yang penting. Jadi sesuatu sia-sia kita datang beribadah tapi kita nggak mendapat apa-apa gitu loh. Gimana caranya? Pusatkan hati kita, minta tunan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita sehingga ibadah yang kita ikuti kita memperoleh berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Saudara Devi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memujikan satu pujian yang membuat kita meninggikan nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati karena kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih yang sudah Tuhan berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi katakan, sebab Engkau kebenaran ya Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Sama-sama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita akan ulangi pujiannya sekali lagi dengan bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Engkau yang mulia Tuhan, mulianya
hari ini saya berikan kesempatan bagi kita semua secara pribadi untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdoa secara pribadi, mendoakan apa yang kita ingin doakan. Mungkin saat ini kita datang di tempat ini, kita mengalami yang namanya kita dihina, kita disalahkan, tapi kita mau katakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tuhan berkata bahwa semua masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena Tuhanlah pelindung kita yang sebenarnya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyertai kita dalam keadaan kita dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu kebesaran yang mengatasi kebesaran Engkau Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu kesediaan Bapak Mayor untuk membuka dalam doa. Kiranya kita hadir tidak meninggikan diri kita. Kiranya hari kita tunduk kepada kemauan Tuhan. Kiranya hari ini biarlah Tuhan yang kita tinggikan. Tundukkan hatimu dan rendahkan hatimu dari apapun hal dalam rumah Tuhan. Supaya hari ini berkat Tuhan atas hidupmu. Tinggikan dirimu mengatasi. Ini doa kami Tuhan, kami mau hidup dalam merendahkan hati kami Bapak. Kiranya dalam rumah ini kami mau merendahkan hati kami, merendahkan keegoisan kami, merendahkan apapun yang kami anggap kegagahan kami Bapak. Biarlah kiranya Tuhan dalam kerendahan hati ini Bapak kami menjadi orang yang memuliakan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali katakan kemuliaan-Mu Tuhan, terima berkat di
ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu dari sorga atas ibadah ini, memberkati semua kami yang ada dalam rumah-Mu, baik kami yang ada di rumah-Mu, rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memperlengkapi semua kami yang melayani-Mu. Kiranya kami menundukkan hati dan pikiran kami di bawah kehendak-Mu, sehingga hari ini kami percaya berkat Allah bagi kami. Kami pulang dengan kekuatan iman, dengan kekuatan rohani daripada Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Untuk mengawali ibadah kita dengan pujian yang lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 12. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya. Kita akan pujikan pujian ini secara bersama-sama. Hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria, karena selamat yang diberikan hati kita gembira. Kita memujikan ayat yang keempat, kita menyanyikan dengan hati yang gembira. Sudah capek? Sudah capek? Oke, kali itu kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan. Saya mau dengar suaranya semua ya. Katakan na na na. Na 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 na. Sekali lagi saya mau dengar. Na 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 na. Katakan haleluya, aku memuji. Haleluya.
biar bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakinya mana? Kakiku, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi na na na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangannya mana? Mensyukuri. Yang bisa melompat? Kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan dengan sepenuh hati, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih keras lagi, bersyukurlah. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat? Kita mau nyanyikan satu lagu pujian yang lebih semangat lagi untuk terakhir kalinya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
dulu sekarang. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk. Ya, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan bagi petugas persembahan. Kemudian nanti saya minta kesediaan Ibu Mayor untuk berdoa untuk doa syafaat dan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sampai kasih semangat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini dengan seluruh aktivitas kami, dan kami boleh ada di hari perhentian-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Maka patutlah kami datang menyembah Tuhan, patutlah kami datang bersyukur membawa seluruh kehidupan kami, dan juga kami boleh membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan sukacita, biarlah dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati lagi sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan buat berhasil segala yang diusahakan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan.
Kami percaya Bapa bahwa jaminan kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan jamin seluruh hidup kami, memberi kami makan dan minum dengan cukup, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba juga bersyukur Tuhan untuk semua kasih perhatian jemaat-jemaat Tuhan, untuk kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Doa hamba berkatilah mereka dengan lipat ganda dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, karena kami percaya saat mereka memberi makan dan minum hamba-hamba Tuhan yang melayani kehidupan rohani mereka, maka Allah sumber segala berkat yang akan membalaskannya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami, para lansia yang tidak dapat hadir. Mereka ada di rumah, Tuhan berkati mereka semua. Berikanlah mereka sukacita dan damai sejahtera, menikmati waktu mereka ada di rumah. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang keluar kota karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami ingat bagi Ibu Mayor Slamet bersama Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo, Tuhan berkati mereka. Kami ingat bagi keluarga Pak Tobias di Jakarta, Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga dan usaha pekerjaan mereka. Kami juga ingat bagi keluarga Bapak Soekarno, di mana anak-anaknya Bapak Dana, Hani, dan juga Edwin. Terima kasih perhatian mereka untuk pelayanan Tuhan, walaupun mereka jauh, mereka selalu mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Berikanlah mereka juga selalu berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang lain yang hamba tidak dapat sebutkan nama-nama mereka, Tuhan juga memberkati. Jika ada yang sakit hari ini pun Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan juga kami bersyukur ada berapa kaum wanita yang mengalami sakit. Mereka telah mengalami kesembuhan dan mereka boleh ibadah hari ini. Terima kasih kesetiaan bagi semua kaum wanita boleh hadir dalam ibadah kesucian ini. Tuhan berkati pribadi, rumah tangga, dan juga pergumulan hidup mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk renovasi pembangunan rumah Tuhan di tempat ini yang terus kami usahakan Bapa, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami percaya saat kami selalu memperhatikan rumah Tuhan, maka jaminan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap dari sorga, memberkati kehidupan setiap umat-Mu yang memperdulikan pelayanan Tuhan dan rumah Tuhan untuk diperbaiki. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua apa yang menjadi rencana-rencana kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan, di mana ada acara hari ulang tahun Bala Keselamatan khususnya Tuhan kami yang ada di Kalianyar pada bulan Oktober ini, dan juga untuk teritori kami pada bulan November. Tuhan juga akan memberkati semua program ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih pemulihan Tuhan nyatakan untuk bangsa ini, sehingga Tuhan kami boleh melihat telah berkurangnya orang-orang yang terpapar virus. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami percaya Tuhan terus sedang mengerjakannya, dan Engkau ampunilah kami semua Bapa, supaya kembalilah bangsa ini bekerja, berusaha, kembali berjuang untuk cukupkan segala kebutuhan setiap warga yang ada di Indonesia ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat mereka hidup dalam kesejahteraan, sehingga Tuhan berkuranglah segala kejahatan pada saat mereka semua boleh dicukupkan. Kami berdoa Tuhan untuk semua usaha pemerintah untuk mensejahterakan warga masyarakat, Tuhan pun turut campur tangan. Bapa di sorga, berkatilah kami yang ada di kota Surabaya ini. Gereja-gereja yang terbuka hari ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kota ini. Warga masyarakat yang ada pun diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkanlah seluruh kehidupan kami yang hadir hari ini di rumah Tuhan dan mereka yang ada di rumah. Biarlah kami boleh menikmati akan berkat surgawi dari Tuhan memenuhi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sersan Mayer Korops. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan taruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa percaya dengan kekuatan, dengan rencana, dan dengan penyertaan Tuhan. Karena itulah yang disebut dengan iman. Bagaimana kita bisa percaya dengan apa yang tidak kita lihat, akhirnya akan seperti apa. Kita tidak bisa melihat akhirnya menjadi seperti apa, tapi kita bisa percaya dengan penyertaan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Katakan dengan sepenuh hati, ku percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kami percaya akan waktu-Mu Tuhan. Pasti yang terbaik, Walau kadang kami gak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik untuk kami, Tuhan. Kami tahu kadang kami ragu akan rencana-Mu, Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kami mau lewati cobaan ini bersama Engkau, Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Coba Saya serahkan kepada Sesar Mayakor. percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan yang kudus. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Tibalah saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Biarlah firman ketika ditaburkan kepada jemaat akan mengambil bagian yang terpenting. Transformasi terjadi sehingga mampu diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing di dalam menghadapi hari-hari yang serba sulit. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pendek. Tangan Tuhan senantiasa menolong. Tangan Tuhan senantiasa memberi berkat. Tangan Tuhan selalu memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua lagu yang telah disampaikan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan iman kami masing-masing. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasa Allah akan terjadi pada pagi hari ini. Urapi setiap jemaat yang akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah hati dan pikirannya senantiasa bersih untuk menerima firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran hamba-Mu. Karena hamba tidak layak, tetapi kami percaya bahwa kuasa Allah terjadi di dalam hamba-Mu. Sehingga apa yang disuarakan, setiap kata dan kalimat menjadi berkat bagi jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Dan apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan di dalam gereja ini, hati kami, pikiran kami, dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini semua nyanyian, semua yang sudah dibentangkan pada pagi hari ini, baik berupa lagu, baik berupa doa, ya, baik apapun yang dikerjakan, terutama dalam hal ini kita boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, ya. Coba dibuka di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20, ya, ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-7. Judul daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah fokuslah berdoa, mujizat pasti terjadi. Dan itu adalah bagian dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi pada masa pandemi yang tidak pernah saya alami. Mungkin kalau saudara ya tahu, dikira di kisaran bulan Juni, Juli, ya, saya sudah sering kali berlutut. Dan ketika saya melakukan fokus berdoa, mujizat itu terjadi. Kalau nggak percaya, bisa tanya ya sama bagian direksi-direksinya MPM dan AHM, ya. Luar biasa. Yang antara beda menang dan kalah itu hanya beda 49,9. Lawannya 50,1. Tapi ketika Allah bekerja, luar biasa pertolongannya. Jadi tidak peduli saudara dalam keadaan apapun, ya. Ketika saudara dalam menghadapi itu tentunya tidak gampang. Yang pasti apa? Hati gusar.
hati gelisah, ya. Kemudian apalagi? Gak bisa tidur sudah pasti itu, ya. Jadi kalau saya tidur itu, aduh, bangun lagi, karena kalah atau menang itu aja, ya. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya boleh menghadapi itu dengan berkemenangan. Puji Tuhan, ya. Dan ini adalah bagian firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya cukup bolak-balik ini, mempersiapkan ini. Tidak gampang untuk menyampaikan ini. Tidak sengaja, lagu itu juga nggak pernah ditelepon kok sama Saudari Devi, ya. Apapun itu, jadi Tuhan yang mengatur semua, ya. Jadi itu ceritanya adalah mengenai bagian daripada kesaksian saya. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Hizkia tadi, ya, dengan judul adalah fokuslah berdoa, mujizat pasti terjadi atau mujizat pasti nyata. Apakah itu untuk berlaku semua orang? Ya, tergantung imanmu. Jadi tidak mungkin kalau aku berdoa, ya, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, aku sudah menabur mungkin, ya, tapi saudara mengatakan, kenapa aku gak berhasil? Kenapa si B berhasil? Kenapa si A berani bersaksi? Kenapa si Z dan kenapa dan lain sebagainya? Iman, ya, kata kuncinya di situ. Iman itu adalah fondasi kita sebagai orang-orang Kristiani. Nah, apa yang saudara tahu mengenai Hizkia? Hizkia adalah seorang raja Yehuda, ya, yang di dalam ayat ini dia sudah memvonis. Coba kita lihat, ya, bahwa seperti yang diberitakan di dalam firman Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir ini, kayak seperti vonis, ya. Pesan terakhir seperti yang tertera di situ adalah kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Berarti ini adalah suatu vonis yang dihadapi oleh Raja Hizkia pada saat itu. Tapi sebelum saudara mengerti, ya, ini adalah vonis yang diberikan, tapi saudara harus membuka dulu di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, kelima, dan keenam. Coba dibuka, ya. Saya akan terus saja, ya, karena waktu akan jalan terus. Tapi yang penting saudara bisa mengikuti sendiri di rumah. Saudara akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mampu diterapkan di dalam hidup kita masing-masing sebagai orang Kristen. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan adalah, aku sudah mengikuti seperti leluhur-leluhur kita, yaitu antara lain Raja Daud, ya. Kemudian di ayat yang kelima di situ dikatakan Hizkia sungguh-sungguh percaya. Itu kalau di highlight. Kemudian di ayat yang ke-6, tetap berpegang teguh di dalam perjanjian Tuhan. Saya jujur aja, kalau saya tanya mungkin, ya, dalam 100 orang, ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, ada paling 99 saya katakan, dia berfokus kepada masalah. Sehingga masalah itu akan menjadi beban di dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa dia percaya kepada Yesus. Dia memiliki iman kepada Yesus. Sebenarnya kalau saya katakan, kalau orang percaya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita boleh berharap kepada Tuhan. Kita boleh meminta janji-janji Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan mujizatnya itu adalah tetap berlaku hari ini, kemarin, ya, dan yang akan datang. Memang hari akan datang adalah hari yang penuh misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi, ya, kita akan menghadapi suatu hal yang luar biasa. Ikut Tuhan itu bukan judi, ya. Ikut Tuhan itu menuntun hidupmu di masa yang akan datang, sampai di dalam menghadapi hidup yang kekal, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, orang percaya itu tidak selamanya, ya, menghadapi kebahagiaan, walaupun Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya, menghadapi ketenangan, menghadapi sukacita, tidak selamanya. Ada ujian yang harus dihadapi supaya mereka naik tingkat. Kalau nggak percaya, ketika kita sekolah, kita harus belajar dulu, intelektual kita dilatih. Kemudian emosional kita dilatih. Dan ketika kita tidak berdaya, ingat yang di atas, atau spiritual quotient kalau dalam bahasa manajemennya.
Jadi ketika dalam hal ini kita menghadapi suatu masalah, kita harus mengerti, kita harus paham, ikut Tuhan itu bukan judi. Ketika saudara menabur pasti akan memberikan sekian, bukan, tapi janji Tuhan ya dan amin. Baik berkatnya, kesehatannya, keluargamu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, janji Tuhan itu ada di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, ya. Dan setiap yang berseru menghadapi suatu kemenangan. Saat-saat ini adalah saat-saat yang memang serba terbatas. Kita tahu bahwa pandemi, ketika kita menghadapi suatu pandemi, ada banyak orang, ya. Kalau ke gereja mungkin dikatakan, wah, penyakit akan datang. Puji Tuhan di sini tidak ada yang orang berbakti kepada Tuhan, satu pun terpapar, ya. Mereka kenanya pasti di luar. Tapi kalau ke mall, waduh, ramainya bukan main. Hanya pada saat kira-kira pas high, tinggi-tingginya, ya, yang pada saat itu dilihatkan dalam TV, ambulan aja antri, bukan antri beras, ambulan aja antri untuk menanam jenazahnya. Tapi bagi orang yang percaya, kita tidak perlu fokus pada pandemi. Pandemi itu saat ini sudah turun menjadi endemik, ya. Virusnya itu sudah masih ada. Hati-hati, kita harus pakai protokoler kesehatan. Obatnya sudah ada di Amerika, harganya minta ampun, ya. Kalau nggak salah saya baca-baca itu 200 US satu kapsul. Itu pun nggak jamin bisa sembuh, ya. Nah, Raja Hizkia adalah pada saat menghadapi suatu vonis, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa aku akan pasrah. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, kalau saudara baca dengan seksama, dia berpaling kepada Tuhannya. Dia melihat Tuhannya lebih besar. Sama di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Ketika saudara masuk gereja, pikiran kita bersih, saudara akan berpaling melihat kuasa Allah yang lebih besar di dalam kehidupanmu. Masalahmu akan lebih kecil, itu yang harus diingat. Jangan fokus pada masalah, kalau ini apa, dan seterusnya. Tidak akan saudara pernah selesai. Tapi ketika saudara melihat salib yang memancarkan kemenangan karena sudah menyelamatkan di dalam hidup kita, dan doa kita senantiasa dari waktu ke waktu, kita akan diterima oleh Tuhan karena imanmu yang menjadi suatu fondasi yang tetap di dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan, saya katakan, tidak pernah berjanji bahwa engkau akan bebas dari masalah. Tidak akan pernah. Tuhan berjanji engkau menjadi orang yang berkemenangan sesuai dengan imanmu, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ya, bahwa kita harus lebih mengerti lagi. Kemudian ketika apa yang dilakukan Hizkia, dia berpaling berdoa. Dia tahu ada ancaman yang terjadi. Ancamannya apa? Dia akan mengalami suatu persoalan yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Asyur. Apa berarti? Peperangan. Hitung-hitungan dalam hal ini kalau kita ngomong secara fisik. Berapa tanknya? Berapa kapal perangnya? Berapa rakyatnya? Apa yang akan terjadi? Rampasan harta yang biasanya terjadi pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang saudara harus ketahui. Hana ketika dalam usia yang sudah sekian lama tidak bisa mengandung, tetapi ketika doanya dia dengan sungguh-sungguh dilakukan, dia akan memiliki anak keturunannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari-hari ini mengalami banyak pergumulan. Memang pandemi sudah turun menjadi endemik, tetapi untuk menjadi ekonomi terjadi satu perputaran yang luar biasa yang mungkin saya katakan ada banyak yang kena. Kalau di era 2019, ya, kita katakan 1 sampai 100, ya. 1 sampai 70 itu adalah tetap, yang 70 sampai 100 itu yang berubah. Sehingga pada saat itu tidak terlalu banyak guncangan-guncangan yang terjadi. Hari-hari ini ada banyak yang sudah berubah total. Jadi kalau hari-hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan revolusi, ya, yang dikatakan dari 4.0 sampai 5 ke 4.0, termasuk leadershipnya berubah. Termasuk kita beribadah. Jadi kalau sekarang itu 30 yang tetap, 70% yang berubah. Sehingga kalau saudara masih diberkati oleh Tuhan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tuntunannya yang saudara harapkan itu betul-betul luar biasa. Kalau nggak percaya, buktikan aja nanti. Perubahan begitu cepat. Dan hal ini akan berlaku di saat ini dan sampai yang akan datang. Kurang lebih 10 tahun itu nanti.
Jadi kalau dulu berubahnya pelan, sekarang ini berubahnya sangat cepat. Itulah yang saya artikan bahwa kita hidup ini harus senantiasa adaptif dengan perubahan. Apa sekarang? Apa? Bisnis. Saya katakan. Pajak itu gampang kalau kasih surat cinta itu. By email atau by handphone, ya. Sama nanti perizinan. Saat ini by email, by handphone. Jadi kita harus percaya dan kita harus mengerti, kita harus tahu, ya. Dan kita harus senantiasa adaptif dengan perubahan. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Ingatlah kiranya ketika kita sedang menghadapi masalah, ingatlah bahwa ketika kita menghadapi suatu problema di dalam kehidupanmu, tidak banyak kok sebetulnya. Kalau saudara ringkas itu hanya 3 ya. Bagaimana saudara memiliki pekerjaan, bagaimana di dalam keluargamu, bagaimana di dalam imanmu, khususnya bagi seorang yang sudah memiliki suatu tendensi prajurit, sudah akan memberi pelayanan. Karena itu adalah bagian yang Tuhan juga minta kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk mau mengabdi dirinya. Sisa itu saya katakan, kecil kita kalau bisa mengikuti teladan Kristus. Karena teladan Kristus di dalam masa pengabdiannya 3,5 tahun, udah banyak mengajarkan umatnya dan memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita buka ya. Ketika kita berdoa, pasti ada meminta kepada Tuhan. Mungkin dengan lelehan air mata, mungkin dengan lembah air mata. Mungkin, tapi ketika kita berdoa lupa ya bahwa emosional kita harus turun supaya kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau emosional saudara tetap tinggi, rasanya sih akan sulit. Karena Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan seseorang. Emosional kita turun, masalah kita turun, kita boleh merasakan keagungan Tuhan, kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, dan kita boleh datang melakukan komunikasi, dan pastikan Tuhan akan menjawab semua apa yang dilakukan di dalam doa. Baik, saudara buka di dalam Alkitab seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ya, di ayat yang ke-7 dan 8. Ini merupakan bagian daripada janji Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Kalau udah amin keliru. Ya, harus ngerti. Ini saya buka lagi dalam satu kesaksian saya yang saya bungkus di dalam satu khotbah. Ketika saya menghadapi suatu masalah, saya berhubungan dengan perbankan, dan pada saat itu perbankan itu tutup pintu semua. Karena kalau saya tidak menandatangani suatu persoalan ini, ya, karena kalau dalam berbisnis pasti ada urusannya hutang dan modal. Ya. Pada detik-detik kurang 7 hari, ya, itu bukan gampang. Saya mengajukan sudah 90 hari. 90 hari tidak ada jawaban. Ayat ini yang menguatkan saya. Dalam kurun 7 hari, ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Kalau nggak percaya, tanya anak saya, ya, tanya nyonya saya. Gampang loh. Karena dia tahu bahwa nyonya saya pasti bangun terus. Saya ceritakan ini masalahnya. Tapi alhasil adalah orang yang berkemenangan itu orang yang memiliki suatu iman. Memang sesuatu nggak mungkin. Apa sih mujizat itu? Mujizat itu adalah perkara-perkara ajaib. Yang sesuatu yang dipikir secara pikiran kita tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Itulah keuntungan saudara menjadi orang-orang Kristiani. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa setiap persoalan itu ada titik akhirnya, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan. Tidak ada ceritanya kita itu kalau meminta kepada Tuhan, meminta yang aneh-aneh, yang bukan itu ya pasti gak dijawab. Jujur aja kita ngomong. Ya. Tapi kalau kita memang berseru pada Tuhan dan Tuhan menghendaki tepat pada waktunya, beda semenit mungkin kadang-kadang. Jadi luar biasa. Tapi jangan niru saya. Tergantung iman dan percaya. Jangan sampai saya nanti dikatakan saya di sini jadi pembual. Saya nggak mau, apa adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tentunya dalam hal ini
kita belajar mengenai Hizkia, ya, seperti tadi. Hizkia ketika divonis, dia bakal kalah. Dia bakal sakit yang luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab di situ? Ya, Hizkia berpaling berdoa. Hizkia menangis, ya. Hatinya terfokus, dia tetap taat kepada Tuhan. Walaupun pada saat awalnya dia sudah taat kepada Tuhan. Tetap tidak ada kata-kata dia berubah. Ada banyak pelajaran yang kita tahu bahwa pada saat ini ketika kita menghadapi suatu masalah, yaitu tadi, ya, bahwa kita harus tetap taat kepada Tuhan. Dan bagaimana hasilnya? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ya, ada suatu hal yang luar biasa, di mana pada saat itu Hizkia memperoleh suatu kemenangan. Akhirnya dia berani melepaskan tanah Asyur. Itu yang satu. Yang kedua, dia memiliki bonus yang dikatakan kamu akan mati 15 tahun, ditambahi bonusnya. Kemudian yang ketiga, dipagari kota yang dipercayakan kepada Raja Hizkia. Apa artinya dipagari? Diproteksi. Jadi sama sebetulnya dengan kejadian pada saat-saat ini yang kita alami. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara juga akan diproteksi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi tergantung di dalam imanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya tidak akan lama, tapi saya percaya bahwa saudara akan mengerti ketika saudara menghadapi masalah. Kita harus tahu, ya, bahwa kita yang pertama adalah ketika kita fokus, jangan fokus pada masalahnya, fokus pada janji Tuhan. Dan ketika saudara masuk gereja, ingat salib, ingat Tuhan, kuasanya lebih besar. Masalahmu adalah bagian apa kecil. Tapi semua itu saya katakan di dalam hal ini tergantung dalam iman percayamu kepada Tuhan. Pendeta tidak akan bisa mengatur. Saudara rajin dan tidak tergantung pada saudara sendiri. Saudara buka Alkitab atau tidak tergantung dari saudara sendiri. Tapi sekali-sekali jangan katakan, ya, bahwa di gereja itu tidak ada Tuhan, ya. Nanti bisa masalah, ya. Gereja adalah tempat yang suci, kita bertemu satu dan yang lain. Dan di situ adalah ikatan sosial yang terjadi. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kita sama-sama mendengar nasihat yang diberikan oleh otoritas yang Tuhan percayakan. Itu harus tahu, ya. Jadi makanya dalam hal ini kita harus mengerti. Kita nggak bisa, ini kurang ikuti aja, ini kurang ikuti aja. Sering terjadi kalau saya bilang tidak. Tapi kamu jalan silakan, ada apa-apa. Itu sederhana kalau saya teori memimpin kalau dalam hal ini, dalam hal-hal yang sosial. Saya nggak akan mau. Karena Alkitab itu sudah banyak memberikan bimbingan kepada kita, ya, bahwa damai sejahtera kita akan terima, ketenangan kita akan terima, itu janji-janji Tuhan, ya. Tapi kalau kita dipercaya, gunakan waktu dan tempat itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya firman Tuhan ini segera akan saya sudahi. Tapi saudara akan berpikir sejenak, merenungkan, minta urapan Tuhan, arti yang sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi badai di dalam kehidupan? Oh, itu perjanjian lama. Oke, saya buka ada perjanjian baru. Ya, seperti yang Yesus katakan. Ketika Petrus sedang menghadapi gelombang ke laut, dia dengan tenang. Ada Yesus di sana. Saya buka lagi mungkin. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, ya, apa yang dihadapi pada saat itu? Guru, ya, dia ngomong. Tapi Yesus jawab apa? Tenang saat itu. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi badai di masa-masa yang akan datang? Hidup ini masih panjang, ya. Tapi ketika kita masalah seolah-olah hidup itu makin pendek. Ya. Minta sekarang pada Tuhan, ya, tuntunannya, keajaibannya, itu mujizat. Mujizat itu keajaiban. Sesuatu yang saudara doakan, yang sesuatu secara pikiran kita nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mungkin, biarpun hanya beda serambut bisa terjadi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, tetap taat di dalam situasi apapun. Tuhan bilang apa? Lakukan.
Jangan berbelok-belok, percuma. Tidak akan ada hasil. Ada banyak contoh ya juga di dalam Alkitab. Belajar akan Nabi Abraham, Daud, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Konsisten. Belajar daripada Hizkia, konsisten. Ketika dia menghadapi divonis yang nggak enak tadi, apa yang berpaling, konsisten dia tetap melakukan. Dengan cucuran air mata, dengan lembah air mata, dia tetap fokus kepada Tuhan dan melakukan komit konsistennya. Kemudian apa yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita? Kita tetap menjadi anak-anak Allah. Ada banyak pada saat ini kalau kita lihat, ketika menghadapi suatu masalah besar, bisa jadi dia pergi ke tempat-tempat lain. Saya berasa ya, saya peka sekali. Jadi ketika misalnya penjualan lagi turun ya, saya bilang tempat ini ada yang nggak benar. Hati saya ini kok merasa panas. Sebelum saya berdoa, ambil pulang itu barang-barang yang aneh-aneh itu, dan itu melekat loh pada dirimu, saya bilang. Kemudian saya kasih waktu 7 hari. Kalau enggak, saya akan berdoa dan itu akan menghantam dalam dirimu. Puji Tuhan. Sebelum 7 hari, saya lihat tempat ini sudah dingin. Itu biasa dalam kehidupan. Jadi ketika saudara tidak punya iman, saudara bisa berubah 180 derajat. Seberapa besar percayanya itu juga pengaruh. Dan yang ketiga, kita berkomitmen. Bukan semau-maumu. Harus pakai anjuran daripada Tuhan. Harus pakai tuntunan daripada Tuhan. Alkitab mengajarkan kita berkomitmen di dalam keluarga kita. Kita berkomitmen di dalam pekerjaan kita. Apa yang Tuhan mau suruh berubah, ya jadilah berubah. Berkomitmen di dalam pelayanan, terutama bagi yang sudah prajurit, terutama yang sudah dibaptis, ya, berkomitmenlah. Karena saudara akan memperoleh berkat yang luar biasa, yang tiada tandingannya. Tapi ketika saudara ragu, hilang semuanya. Belajar daripada beberapa yang sudah saya kasih contoh. Itu adalah Alkitab dia semua, bukan pandangan saya. Cuma di dalam pandangan saya memang adalah kesaksian yang saya hadapi di masa pandemi. Ya, dunia memang selalu berubah. Ingat, perubahan itu adalah bagian dari kekekalan. Bagian yang paling sempurna ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan memeteraikan firman pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan dan menjadi jalan di dalam hidup. Ada waktu dan tempat bagi kita berdoa. Saya minta ingat menyanyi. Yesus penolongku. Saudara dalam keadaan tenang berdoa kepada Tuhan, mintalah persoalanmu apa yang sedang hadapi, Yesus penolongku. Yesus penolong. Tuhan selalu menolongku. Itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Ya. Firman sudah selesai. Saudara, waktunya untuk berdoa pada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Saudara dalam suasana doa. Tuhan tetap abadi. Bagi saudara yang ingin datang ke panggung anugerah, datanglah. Yesus ada di sini. Yesus akan menolong engkau. Yesus akan berbuat. Bahkan doa ketika saudara sampaikan, bukan hanya dijawab, tapi akan dikabulkan oleh Tuhan. Ketika kita memasuki ruangan ini,
kita mulai memandang gereja itu besar, Tuhan itu besar, perkaramu adalah bagian yang kecil. Gunakan waktu-waktu yang singkat ini apabila saudara ingin berdoa. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tidak akan terjatuh. Luar biasa Allah memimpin di dalam hidupmu. Tergantung imanmu, pertebal imanmu. Janji Tuhan memelihara hidupmu di situasi apapun. Ketika saudara menghadapi atau meminta sesuatu, fokus adalah jalan keluar, tidak ada jalan lain. Dan doa yang akan memberi jawaban senantiasa. Dan bagi jemaat yang ingin berdoa di tempat duduk, berdiri, nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan. Percayalah, Yesus ada di sini. Kuasanya ya dan amin. Perkara-perkara ajaib akan terjadi. Pertolongan pada setiap orang yang berseru. Menjaga bagi setiap umatnya yang tetap setia kepada Tuhan. Tidak akan tergeletak. Percayalah. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Mayor untuk memberi doa kepada jemaat yang hadir pada pagi hari ini dan sekaligus akan menutup ibadah. Waktu-waktu yang baik bagi saudara dan saya untuk terus berbicara kepada Tuhan. Penting untuk melihat dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan Kita akan berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Waktu kita nyanyikan kor ini sekali lagi, kalau saudara datang masih mau melakukan kakimu ke bangku anugerah, lakukan itu. Atau saudara ingin berdiri di tempat dudukmu pun, lakukan itu. Bagaimana saudara ingin bertemu, berbicara dengan Tuhan, buatlah bagaimana engkau merasakan bagaimana Tuhan
sedang menurunkan tangannya dalam dirimu hari ini. Kita akan ulangi kornya sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau melangkahkan kaki ke depan untuk berlutut di bangkuan, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan Ibu Mayor akan berdoa untuk kita sekalian. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, bahkan sehelai di rambutku pun takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Jaminan-Mu bagi kehidupan kami sungguh luar biasa. Terima kasih bagi hamba-Mu yang telah melayani. Kembalikanlah berkat-Mu kepada kehidupan pribadi dan rumah tangga. Dalam usaha pekerjaannya diberkatilah oleh Tuhan. Semua kami yang melayani hari ini, apapun bagian yang kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami semua. Kami yang sudah hadir hari ini, Tuhan juga memberkati kami. Mereka yang datang ke bangku anugerah, mereka yang berdiri dan duduk, Tuhan melihat setiap doa-doa dan harapan mereka. Hamba minta di dalam nama Yesus, mari Tuhan berikanlah mereka jawaban yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik buat kehidupan mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Dalam mereka mengarungi hidup ini, biarlah Tuhan menjadi penolong mereka. Biarlah kepercayaan mereka semakin kuatkan. Supaya sempurnalah Tuhan jaminan firman-Mu bagi hidup mereka pada saat mereka menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini, kami tidak menjadi tawar hati, namun kami boleh melihat iman kami yang semakin dimurnikan untuk kami mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Berkatilah kami saat kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan berkat yang berlimpah melalui puji-pujian dan firman Tuhan, kesaksian yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari ini. Kami selalu ada di dalam Tuhan, karena saat kami di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.